Jumpa lagi dengan saya Albert Marbun. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet tombol loncengnya sehingga setiap kali ada informasi terbaru Anda diberitahu. Ada beberapa UMKM menanyakan pada saya baik melalui Facebook, WA maupun telepon, menanyakan bagaimana cara mendapatkan bantuan dari pemerintah. Belakangan ini ada banyak seremonial penyerahan bantuan dari pemerintah kepada UMKM, baik berupa bahan produksi maupun permodalan dan juga dengan cara beli produk. Sebenarnya pemerintah sudah mencanangkan ada 5 skema dalam membantu UMKM bisa survive, bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Skema pertama bantuan sosial yang sudah diberikan pada pelaku usaha miskin atau berpotensi miskin. Skema kedua adalah pemberian intensif pajak pada UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 M. Skema ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Skema keempat adalah perluasan pembiayaan terhadap UMKM, tentu dengan syarat-syarat ya. Skema kelima adalah kementerian, BUMN, BUMD harus menjadi penyangga dalam ekosistem usaha UMKM. Kelima skema itulah sebenarnya yang sedang berlangsung sekarang dan sudah mulai ada yang terrealisasi. Nah, saking banyaknya informasi yang terrealisasi itu, baik di medsos, bagi para penerima yang kemudian memposting, kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Ada yang mengatakan bahwa saya juga terdampak. Tapi ada juga mengatakan bagaimana caranya? Saya kan juga pengusaha catering. Saya juga korban. Nah, dalam video kali ini saya akan sharing tentang hal itu. Yang saya sharing ini adalah dari berbagai pengalaman teman-teman yang sudah menerima maupun juga informasi-informasi yang selama ini saya dapat sebagai ketua klaster pengolah pangan. Pertama adalah ikutlah ke komunitas. Pemerintah sekarang dalam hal membantu UMKM berbasis komunitas atau kelompok. Ini tujuannya supaya jelas siapa yang menerima dan jelas by name, by address. Dan kalau dia di komunitas, jelas ada tanggung jawab bersama. Sehingga diharapkan jadi lebih tepat sasaran dibanding bantuan sebelumnya yang langsung dicari di setiap desa misalnya ya. Jadi sekarang ini berbasis by name, by address. Nah, itu bisa didapat misalnya lewat komunitas. Nah, apa untungnya kita berkomunitas? Satu, kita bisa mengakses berbagai informasi dari pemerintah. Karena tidak mungkin pemerintah akan menghubungi satu persatu. Akan lebih mudah kalau dihubungi lewat komunitas ya. Kasih tahu ke satu pengurus, lalu pengurus akan share di komunitasnya. Itu lebih efektif. Yang kedua, kita juga bisa sharing, saling mendukung ya, saling cari informasi untuk mendapatkan misalnya bahan baku yang lebih murah, lebih bagus, juga pengiriman yang lebih murah, lebih cepat. Itu bisa didapat di komunitas. Nah, yang ketiga adalah kita juga bisa saling berbagi.
pengalaman sukses. Syukur-syukur itu bisa saling memotivasi. Nah, tapi juga perlu dicari komunitas yang baik ya. Karena banyak juga komunitas di luar sana, baik misalnya komunitas dibuat kelompok sendiri sama UMKM atau juga berbasis Facebook atau berbasis apa ya, teman satu satu kesempatan misalnya berpameran lalu berkomunitas gitu ya. It's okay, semua itu juga baik, yang penting berkomunitas. Tapi bisa juga salah satu alternatif adalah komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang memang digagas oleh pemerintah. Saya yakin di setiap kota kabupaten ada komunitas-komunitas yang di bawah naungan dinas-dinas terkait. Hal itu sebenarnya dalam rangka mendukung ya program-program di setiap dinas. Jadi ada beberapa kelompok komunitas yang memang dibentuk oleh pemerintah. Nah, itu lebih efektif. Ya. Berikutnya adalah yang kedua adalah buatlah produk yang unik atau setidaknya berproduksilah dengan konsep. Ya. Karena pelaku usaha itu banyak jenisnya. Ada juga orang hanya beli barang dari Cina lalu dijual. Itu juga UMKM. Ada juga jual misalnya beli barang dari mana? Misalnya dari pasar lalu dijual. Itu juga pelaku usaha. Tapi pemerintah juga membutuhkan sebenarnya para pelaku usaha mikro kecil atau UMKM yang sejalan seiring dalam menjalankan misi pemerintah di produk batik ya. Juga pengrajin batik misalnya hanya membeli batik lalu menjual, belinya dari kota lain ya, itu ada. Tapi ada juga yang punya misi mengangkat motif-motif lokal ya, dan itu bisa menjadi kebanggaan kota atau kabupaten. Nah, itu yang saya yakin yang seperti itu akan lebih disupport, lebih didukung. Kenapa? Karena sejalan dengan misi pemerintah. Kalau di pangan misalnya, menciptakan produk-produk yang bisa menjadi ciri khas kota atau kabupaten, ya, mengangkat atau menciptakan produk olahan yang berbahan baku banyak di kota kabupaten itu. Misalnya, saya pernah ketemu dengan UMKM di Jogja. Jadi dia misalnya salak pondoh itu di saat dia panen itu harganya bisa anjlok. Bahkan hancur sekali harganya, bahkan harganya hancur sehingga tidak dipanen karena biaya panen lebih mahal gitu ya. Lalu kemudian ada UMKM yang berusaha merubah atau menciptakan produk-produk dari bahan baku salak itu menjadi produk-produk yang tahan lama. Ya, ada yang dibuat jadi kopi biji salak, ada yang dibuat jadi manisan salak seperti itu ya. Nah, UMKM yang seperti ini pasti disupport pemerintahnya. Karena dia sudah membuat sesuatu yang membanggakan kota kabupaten. Nah, jadilah UMKM yang seperti itu. Kalau mau memang bisa mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Jadi harus sejalan, sevisi. Nah, yang ketiga adalah lengkapi berbagai perizinan yang mendukung usaha kita.
Nah, di komunitas sebenarnya kita bisa mendapatkan itu. Begitu kita masuk di komunitas, kita banyak dapat bantuan sebenarnya. Bantuan pelatihan, ya, pelatihan online, pelatihan pemasaran, pembukuan, pelatihan memproduksi. Itu banyak sekali fasilitas yang diberikan pemerintah. Ada juga misalnya bantuan pemasaran, pameran, bahkan ada yang sampai dikirim ke luar negeri gitu ya. Terus penyediaan atau bantuan pengadaan alat-alat produksi supaya menjadi dari produksi konvensional, dari menggunakan mesin konvensional menjadi semi produksi, semi industri gitu ya. Nah, itu juga disupport karena memang dilihat ada potensi. Jadi sebenarnya pemerintah mendukung UMKM itu saling membutuhkan. Karena pemerintah juga berharap ketika mendukung UMKM yang potensial, otomatis kalau ini naik kelas, maju, maka dia akan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Setidaknya UMKM itu tidak jadi beban. Kedua, syukur-syukur bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan itu sangat mendukung pemerintah. Karena persoalan pemerintah dimanapun adalah kemiskinan dan lapangan kerja yang terbatas. Jadi tiga hal itulah sebenarnya pokok dasar yang menjadi landasan kuat sebenarnya bagi pemerintah untuk mensupport Anda. Mitra usaha dimanapun berada, silahkan bagi Anda yang memang ingin mengakses bantuan pemerintah untuk mengembangkan usaha Anda, itu hak Anda dan memang Anda berhak untuk mendapatkan itu. Silahkan melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya Anda bisa mendapatkan support pemerintah sehingga harapannya usaha Anda bisa menjadi lebih besar dan sukses. Nah, ketika itu sukses, nah pemerintah gantian memanen hasilnya dengan misalnya Anda bisa mempekerjakan lebih dari 5 karyawan. Nah, itu otomatis 5 beban tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan sudah Anda bantu. Dan Anda sendiri sebagai pelaku usaha yang tadinya pencari pekerja, jadi beban negara, beban pemerintah, Anda sudah menjadi menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Anda sudah menolong pemerintah. Jadi kalau ada yang masih pro kontra soal bantuan pemerintah, pantas apa tidak untuk UMKM, saya tidak ingin membahas itu, tapi bagi Anda yang mendapatkan, semoga apa yang Anda dapat itu bermanfaat untuk pengembangan usaha Anda. Nah, bagi Anda yang belum, tapi mengharapkan itu atau menginginkan itu, silakan mulai benahi usaha Anda supaya bisa layak untuk mendapatkan perhatian atau bantuan dari pemerintah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, sukses untuk Anda.